Oke, kita mulai. Selamat pagi kelas 6. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Nah, di hari ini kita sudah mulai lagi Zoom karena di minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, ya. Nah, sudah orang Ibu guru periksa hasil ujian kalian, masih banyak yang nilainya rendah. Oke, masih banyak nilainya rendah. Padahal sudah ujian di rumah, tidak ada batasan waktu. Artinya kalau di sekolah ujian kayak kita masuk dulu, paling batasan waktunya hanya 2 jam. Kalau di rumah sudah 2 hari. Itu pun masih ada yang nilainya rendah. Gitu dia. Oke? Nah, untuk memperbaiki itu, mulailah kamu serius belajar untuk nanti ujian semester kamu harus bisa mendapatkan nilai yang bagus supaya terbantu nilai kamu yang rendah kemarin. Ya. Padahal kan soal-soalnya sudah yang kita pelajari, ya kan? Apalagi kayak matematika, semuanya sudah kita pelajari, ya kan? Itu pun masih ada yang nilainya rendah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa, ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa. Oke, dibuka mikrofonnya biar kita nanti sama-sama mengucapkan doanya. Ayo dibuka mikrofonnya, Nak. Oke, ambil sikap yang baik supaya kita berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus, Maria, Bunda Allah, ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran kita, yaitu sudah di tema 4. Ya, sudah di tema 4. Ya kan, nggak terasa kita sudah di buku tema 4. Subtema yang pertama untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, masih tetap kita kemarin di tema 3 sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Ya. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan. Oke. Nah, susunan teks eksplanasi yang pertama itu paragraf pertama berisi pernyataan umum. Oke, berupa topik masalah ataupun permasalahan umum yang dibahas. Kemudian paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta atau pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang sudah dibahas atau yang lagi dibahas. Kemudian paragraf yang terakhir itu berisi kesimpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Ya. Jadi ada dia susunan teks eksplanasi terdiri atas 3, paragraf pertama, kedua, kemudian paragraf terakhir, ya. Nah, untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, yang pertama itu setiap teks eksplanasi harus memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Nah, informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Itu dia. Oke, itulah dia cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, harus memiliki informasi penting.
Kemudian informasi penting itu harus dapat kita gali atau kita temukan. Salah satu caranya dengan menjawab pertanyaan. Misalkan ada pertanyaan, jawabannya berdasarkan dari teks eksplanasi. Oke? Nah, bagaimana menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi? Nah, yang pertama, informasi penting yang sudah kamu temukan dari bacaan teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Ya. Nah, saat menyampaikan informasi penting, kamu harus memastikan suara kamu jelas, intonasi kamu juga jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Oke, jika tidak menimbulkan makna ganda, maka suara dan intonasi kamu dalam membaca teks eksplanasi harus jelas. Harus diperhatikan mana titik, mana komanya. Ya, jangan nanti sudah titik dia kamu baca terus. Sudah koma dia kamu baca terus. Ya, sudah kelas 6 seharusnya sudah bisa membaca teks dengan baik dan intonasinya juga dengan jelas, ya. Supaya pemahaman itu muncul. Dapat kita simpulkan atau dapat kita ketahui yang mana dia informasi pentingnya. Nah, untuk menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri, ya. Nah, jadi dalam bentuk gambar seri ini, oke? Yang pertama, informasi penting dalam teks eksplanasi itu dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Nah, pertama-tama kamu harus menemukan informasi penting. Kemudian, tuliskan ulang informasi yang kamu dapat. Gitu dia. Nah, coba kita perhatikan contoh dari gambar seri berdasarkan teks eksplanasi berikut. Ayo, coba dibaca dulu teksnya ini. Siapa yang mau membaca, yuk? Ayo. Saya, Bu. Sebutkan namanya. Keisha ya? Iya, Bu. Oke, silahkan. Baca yuk. Penyebab mati listrik. Listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Berbagai kegiatan akan berjalan lancar jika menggunakan listrik. Untuk itu, kita akan merasa terganggu jika listrik mendadak terputus atau mati. Hal itu pun juga disadari oleh perusahaan listrik negara PLN. Ayo lanjut, Nak. Matinya listrik dapat disebabkan oleh faktor luar atau eksternal. Faktor eksternal dapat berupa gangguan dari alam seperti petir yang menyambar kabel. Selain itu, pohon dan hewan yang mengenai kabel juga dapat terputusnya aliran listrik. Penggalian tanah yang merusak kabel bawah tanah juga menjadi penyebabnya matinya listrik. Selain faktor eksternal, matinya listrik juga dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal. Faktor internal berupa aliran listrik dari stasiun pembangkit terputus. Terputusnya aliran listrik dapat disebabkan ketidaksiapan pembangkit dan gangguan transmisi atau distribusi. Selain itu, gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan juga menyebabkan mati listrik. Oke, lanjut. Kita Sofian juga Rado. Ini paragraf ini. Kita bisa ikut mencegah terjadinya mati listrik. Salah satunya dengan cara melakukan penghemat listrik. Misalnya, kita bisa mematikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan
kita juga bisa memiliki lampu dan peralatan elektronik yang hemat energinya. Oke, nah cara pembacaan si Keisha sudah bagus ya. Nah, tadi si Sofian dia langsung digaskan di sini dia. Ya kan? Sudah ada sini titik, langsung dilanjutkan. Misalnya, kita bisa mematikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan. Kita juga bisa memilih lampu dan peralatan elektronik yang hemat energi. Tidak ada energinya ya, Bang? Tidak ada nyanya. Oke, sudah mantap juga untuk si Sofian. Nah, seperti itulah dia cara pembacanya ya. Jadi, harus diperhatikan tanda koma dan titiknya. Pada saat apa untuk titik dan pada saat bagaimana untuk koma. Oke? Nah, sudah kita baca mengenai teksnya tadi yang berjudul penyebab mati listrik. Ya, penyebab mati listrik. Nah, kita juga pernah kan merasakan mati listrik di rumah kan? Nah, kalau mati listrik pada malam hari, bagaimana perasaan kita? Pasti kesal, iya kan? Pasti kesal. Karena kalau sudah mati listrik malam-malam, udah gelap lah semua, ya kan? Udah gelap. Belum lagi kita diletakkan kemana, HP baterainya habis, ya kan? Oke, sebentar ya, Nak. Betul mataku. Oke, kita lanjut. Nah, kita tadi sudah menyimak teks penyebab mati listrik. Nah, kita akan menjawab pertanyaan sesuai teks tersebut. Kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kita juga bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada di dalam teks. Kita juga bisa menuliskan pertanyaan dan jawabannya. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, apa topik teks eksplanasi ilmiah tersebut? Ayo, topiknya adalah Teks eksplanasi ilmiah tersebut adalah penyebab mati listrik. iya. Topik dari teks eksplanasi tersebut adalah penyebab matinya listrik. Nah, topiknya katanya berarti dia berupa judulnya. Ya. Kemudian, apa penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit? Aliran listrik dari stasiun pembangkit terputus karena ketidaksiapan pembangkit dan gangguan transmisi atau distribusi. Iya, jadi penyebabnya itu karena terputus, ya kan? Pembangkitnya itu terputus dikarenakan ketidaksiapan pembangkit dan ada gangguan transmisi atau distribusi. Nah, seperti itulah dia. Jadi, adapun nanti dia teks eksplanasi, ada nanti dia teks eksplanasi, untuk menemukan informasi pentingnya tadi boleh berupa dari pertanyaan. Nah, kita juga bisa mengajukan pertanyaan atau membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut, gitu dia. Jadi, teks eksplanasi itu berupa penjelasan, ya kan? Jadi ada dia penjelasan topik-topik dari permasalahan. Nah, dari situ nanti dia akan dijelaskan. Nah, untuk penjelasan topik permasalahan itu terdapat di paragraf kedua dan seterusnya.
untuk paragraf ketiga, dia itu sudah berupa kesimpulan dan sarannya. Itu dia. Oke, bisa ya dipahami ya? Nah, itu dia untuk tambahan dari teks eksplanasi materi kita. Nah, coba kamu lihat di LK. Di LK sudah Ibu buat bahasa Indonesia itu mengerjakan halaman 12 sampai 13. Ya kan? Coba dibuka bukunya halaman 12 sampai 13. Kan ada itu dia soal yang berkotak-kotak. Oke, ada dia soal yang berkotak-kotak. Itu dia mengenai reklame. Nah, reklame itu berupa poster atau sejenis poster. Ya, di kelas 5 kita sudah belajar poster ya. Nah, ini dia. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain dengan tujuan untuk apa tujuannya, Nak? Ayo, apa Menawarkan tujuannya? barang mengajak pembaca untuk suatu mengikuti anjuran. suatu anjuran. Iya, dengan tujuan untuk menawarkan barang serta mengajak pembaca, gitu dia. Nah, sama dia seperti poster yang waktu kita pelajari di kelas 5. Oke. Nah, jenis-jenis reklame itu berupa poster, iklan, plakat atau billboard, spanduk, selebaran atau brosur, baliho, buklet, banner, ya kan? Baru ada lagi ini flyer, videotron. Oke, jadi dia ini semua merupakan jenis dari reklame. Nah, jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaannya. Yang pertama, reklame komersil itu untuk menawarkan barang. Sedangkan non-komersil itu mengajak dan menganjurkan sesuatu yang baik. Jadi kalau dia berupa reklame komersil ini, dia itu menawarkan barang ya, menawarkan barang. Kalau dia non, itu hanya mengajak serta menganjurkan atau memberikan saran yang baik gitu dia. Oke? Nah, ciri-cirinya juga ada 5. Yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Kemudian yang ketiga, membuat slogan. Slogan itu apa, Bu? Slogan itu adalah kata pendek yang menarik dan mudah diingat. Itu dia. Kemudian yang keempat, terdapat gambar yang menarik juga. Dan yang kelima, tata letaknya rapi. Itulah dia ciri-cirinya ya. Oke, dari sini berarti nanti soal yang sesuai LK sudah bisa dijawab kan? Oke, untuk yang janji hari ini sama Ibu mengantarkan ujiannya, silahkan antar. Oke, silahkan diantar. Ibu di sini sampai jam 12. Jangan lewat dari jam 12 ya. Kalau nggak kamu antar hari ini, 0 Ibu buat nilai kamu yang janji hari ini. Oke? Oke, ada yang mau ditanya, Nak? Silahkan. Halo, dengar suara Ibu, Nak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Oke, berarti nanti untuk soal di halaman 12 sampai 13 bisa dikerjakan ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, materi kita sudah sampai di sini.
Ya, sebelum kita mengakhiri Zoom ini, ada baiknya kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita supaya pembelajaran kita diberkati dan kamu juga dapat menerima pemahaman, ya. Oke, silakan dibuka mikrofonnya supaya kita berdoa. Oke, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Sang penebus, Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu akan mengakhiri Zoom kita. Selamat pagi dan bye-bye.